Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 15 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Fani Sijabat. Kepada Ibu Fani, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada tanggal 15 Oktober berjudul Pakaian Diganti. Ayatnya diambil dari Matius 22 ayat 11 dan 12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. "Tanggalkan pakaian kebangsawananmu dan kenakanlah pakaian pesta yang telah dipersiapkan Kristus. Maka engkau dapat duduk di surga bersama Kristus Yesus." Allah menyambut semua orang yang datang kepadanya apa adanya. Tidak membangun diri dalam kebenaran diri sendiri, tidak mencari pembenaran diri, tidak menuntut pahala atas apa yang mereka sebut perbuatan baik, tidak membanggakan pengetahuan yang mereka anggap, sementara engkau telah berjalan dan bekerja dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Suatu pekerjaan telah dilakukan untukmu, suatu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Allah lah yang bekerja di dalam dirimu, baik untuk berkehendak maupun untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kenikmatan yang baik itu adalah melihatmu tinggal di dalam Kristus, beristirahat dalam kasih-Nya. Jangan biarkan apapun merampas kedamaian, ketenangan, dan keyakinan jiwamu bahwa engkau telah diterima saat ini. Tuntutlah setiap janji, semuanya menjadi milikmu jika engkau menaati ketentuan yang ditetapkan. Penyerahan diri sepenuhnya, penerimaan akan jalan Kristus, adalah rahasia peristirahatan sempurna dalam kasih-Nya. Peristirahatan kekal, siapa yang memilikinya? Peristirahatan itu ditemukan ketika semua pembenaran diri, semua penalaran dari sudut pandang mementingkan diri disingkirkan. Penyerahan diri sepenuhnya, penerimaan akan jalannya adalah rahasia peristirahatan sempurna dalam kasih-Nya. Kita harus mempelajari kelembutan dan kerendahan hatinya sebelum kita mengalami penggenapan janji. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Dengan mempelajari kebiasaan-kebiasaan Kristus, diri diubahkan. Dengan memikul kuknya dan kemudian berserah untuk belajar. Menyerahkan hidup kepada Kristus berarti jauh lebih dari yang dibayangkan banyak orang.
Allah menuntut penyerahan diri sepenuhnya. Kita tidak dapat menerima Roh Kudus sampai kita mematahkan setiap kuk yang mengikat kita pada sifat-sifat karakter kita yang tidak kita sukai. Inilah hambatan besar untuk mengenakan kuk Kristus dan belajar tentangnya. Tidak ada seorang pun yang tidak perlu banyak belajar, semua harus dilatih oleh Kristus. Diambil dari The Review and Herald tanggal 25 April tahun 1899 dan YRP 297.5. Demikian bacaan renungan malam kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penelayanan Ibu Fani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini adalah pelajaran yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan tentang hal kerajaan sorga di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Latar belakang perumpamaan ini dikatakan oleh Yesus ketika ia menghadapi pertentangan dengan para pemimpin agama Yahudi, para imam, tua-tua, orang Farisi dan Saduki yang ingin menjebaknya setelah melakukan kunjungan kemenangan di Yerusalem. Perumpamaan ini adalah salah satu bagian dari 3 perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. 2 di antaranya terdapat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 44. Perumpamaan perjamuan kawin ini digunakan Yesus untuk mengkritik penolakan para pemimpin Yahudi terhadap pesan keselamatan yang disampaikan oleh para nabi dan dirinya sendiri. Roh Nubuat berkata di dalam Christ Object Lesson halaman 307 paragraf 2. Dalam perumpamaan ini, seperti halnya dalam perumpamaan tentang perjamuan besar, digambarkan undangan Injil, penolakannya oleh orang Yahudi dan panggilan belas kasihan kepada bangsa-bangsa lain. Perjamuan kawin digambarkan merupakan undangan Injil, yaitu panggilan belas kasihan untuk menghadiri pesta pernikahan anak domba, yaitu keselamatan kekal, kepada bangsa Israel dan kepada bangsa-bangsa lain. Kepada orang-orang Israel atau bangsa Israel, undangan ini terlebih dahulu diberikan. Namun, mereka menolak datang, bahkan menyiksa dan membunuh para utusan, yaitu para nabi dan pelayan Allah. Bahkan Yesus sendiri di dalam Matius 22 ayat 4-8. Karena itu, Raja Allah murka menghukum mereka dan mengundang semua orang dari jalanan, baik yang jahat maupun yang baik, yang melambangkan bahwa undangan keselamatan terbuka bagi semua bangsa, bukan hanya kepada bangsa Yahudi. Lebih lanjut, masih dalam paragraf yang sama, dikatakan, panggilan ke pesta adalah undangan seorang raja. Undangan ini datang dari seorang yang diberi kuasa untuk memerintah. Undangan ini menganugerahkan kehormatan yang tinggi. Namun, kehormatan itu tidak dihargai. Otoritas raja diremehkan. Jika undangan tuan rumah dianggap acuh tak acuh, undangan raja justru ditanggapi dengan penghinaan dan pembunuhan. Mereka memperlakukan hamba-hambanya dengan hina, memperlakukan mereka dengan keji dan membunuh mereka. Pemilik pesta, yaitu raja, ketika melihat undangannya diabaikan, menyatakan bahwa tak seorang pun dari orang-orang yang diundangnya boleh menikmati jamuan makannya. Namun, bagi mereka yang telah menghina raja, ditetapkan lebih dari sekedar pengucilan dari hadirat dan mejanya. Ia mengerahkan pasukannya, lalu membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Matius 22 ayat 7. Apa arti penolakan undangan raja ini? Selanjutnya dalam Christ Object Lesson, halaman 308, paragraf 3 berkata, dengan demikian, orang-orang Yahudi memeteraikan penolakan mereka terhadap belas kasihan Allah. Akibatnya, telah dinubuatkan oleh Kristus dalam perumpamaan itu. Raja mengirim pasukannya dan membinasakan para pembunuh itu
dan membakar kota mereka. Penghakiman yang dijatuhkan menimpa orang-orang Yahudi dengan penghancuran Yerusalem dan tercerai-berainya bangsa itu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita ketahui bahwa di tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi. Akhirnya, undangan diberikan kepada bangsa yang bukan Yahudi. Orang-orang yang diundang harus memakai pakaian pesta yang ditentukan pada waktu menghadiri perjamuan tersebut. Namun, meskipun banyak yang datang, ada satu orang tamu yang tidak berpakaian pesta. Artinya, dia datang tanpa sikap yang pantas atau tanpa pertobatan sejati. Ia pun dikeluarkan dan dihukum, menunjukkan bahwa panggilan saja tidak cukup. Seseorang harus merespons dengan benar dan layak. Dalam pesta perjamuan kawin tersebut, didapati seorang tidak berpakaian pesta, sebagaimana disebutkan dalam Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ketika raja masuk untuk menemui para tamu, terungkaplah karakter asli mereka semua. Untuk setiap tamu di pesta itu, disediakan pakaian pesta. Pakaian ini adalah hadiah dari raja. Dengan mengenakannya, para tamu menunjukkan rasa hormat mereka kepada penyelenggara pesta. Namun, ada seorang yang mengenakan pakaian rakyat biasa. Mengapa dia tidak memakai pakaian yang disediakan oleh raja yang mengundangnya? Roh Nubuat berkata di dalam Christ Object Lesson, halaman 309, paragraf 3. Namun, ada seorang pria yang mengenakan pakaian rakyat biasa. Ia menolak melakukan persiapan yang diminta raja. Pakaian yang disediakan untuknya dengan harga mahal, ia sungkan untuk mengenakannya. Karena itu, ia menghina tuannya. Atas pertanyaan raja, bagaimana engkau bisa masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta? Ia tidak dapat menjawab apapun. Ia merasa bersalah. Kemudian raja berkata, "Ikat tangan dan kakinya, lalu bawa dia pergi dan buanglah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pemeriksaan raja terhadap para tamu di pesta itu menggambarkan sebuah pekerjaan penghakiman. Para tamu di pesta Injil adalah mereka yang mengaku melayani Allah. Mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Namun, tidak semua yang mengaku sebagai orang Kristen adalah murid sejati. Sebelum pahala terakhir diberikan, harus diputuskan siapa yang layak untuk berbagi warisan orang benar. Keputusan ini harus dibuat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali di awan-awan di langit. Karena ketika dia datang, pahalanya akan bersamanya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Maka sebelum kedatangannya, karakter pekerjaan setiap orang akan ditentukan dan kepada setiap pengikut Kristus, upah akan dibagikan sesuai dengan perbuatannya. Apa gambaran dari pakaian pesta yang harus dipakai ke pesta perjamuan kawin tersebut? Dalam buku yang sama, Christ Object Lesson, halaman 310, paragraf 3 berkata, pakaian pesta dalam perumpamaan ini menggambarkan karakter yang murni dan tak bercacat yang akan dimiliki oleh para pengikut Kristus yang sejati. Kepada jemaat diberikan supaya mereka mengenakan kain lenan halus yang putih bersih, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Wahyu 19 ayat 8. Efesus 5 ayat 27. Kain lenan halus, kata kitab suci, adalah kebenaran orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 8. Itulah kebenaran Kristus. Karakternya sendiri yang tak bercacat, yang melalui iman dilimpahkan kepada semua orang yang menerima dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita memiliki pakaian pesta atau karakter Yesus selama kita berada di dunia ini? Roh Nubuat di dalam Christ Object Lesson,
halaman 311 paragraf 4 berkata, "Jubah ini yang ditenun dengan alat tenun surgawi tidak memiliki sehelai benang pun hasil rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya telah membentuk karakter yang sempurna, dan karakter inilah yang Ia tawarkan untuk diwariskan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6, segala sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri telah dinodai oleh dosa. Tetapi Anak Allah telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus dosa kita, dan di dalam Dia tidak ada dosa." Dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah menuruti perintah-perintah Bapakku." Yohanes 15 ayat 10. Dengan ketaatannya yang sempurna, memungkinkan setiap manusia, setiap kita untuk menaati perintah-perintah Allah. Ketika kita menundukkan diri kepada Kristus, hati kita bersatu dengan hatinya. Kehendak kita menyatu dengan kehendaknya. Pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya. Pikiran-pikiran kita ditawan kepadanya, kita menjalani hidupnya. Inilah artinya mengenakan jubah kebenarannya. Karakter kita yang lama diganti dengan karakter Yesus. Jubah kita yang lama diganti dengan jubah yang baru yang berasal daripada Yesus. Maka ketika Dia datang dan Tuhan memandang kita, Dia melihat pakaian kita ataupun karakter Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan agar layak dalam perjamuan kawin yang disediakan Allah bagi kita? Renungan malam, Yesus Receive Power, halaman 297, paragraf 2 berkata, "Tanggalkan pakaian kebangsawananmu dan kenakanlah pakaian pesta yang telah dipersiapkan Kristus. Maka engkau dapat duduk di sorga bersama Kristus Yesus." Allah menyambut semua orang yang datang kepadanya apa adanya. Tidak membangun diri dalam kebenaran diri sendiri, tidak mencari pembenaran diri, tidak menuntut pahala atas apa yang mereka sebut perbuatan baik, tidak membanggakan pengetahuan yang mereka anggap. Sementara engkau telah berjalan dan bekerja dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, suatu pekerjaan telah dilakukan untukmu, suatu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Allah lah yang bekerja di dalam dirimu, baik untuk berkehendak maupun untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kenikmatan yang baik itu adalah melihatmu tinggal di dalam Kristus, beristirahat dalam kasih-Nya. Saudara-saudari sekalian, panggilan ke pesta itu adalah panggilan untuk mengambil bagian dari persediaan rohani yang paling kaya. Oleh karena itu, setiap orang harus berjaga-jaga dan siap agar tidak ditemukan lalai atau tidak layak pada saat kedatangannya yang kedua kali. Hanya pakaian pesta, yaitu karakter Yesus, yang melayakkan kita dijumpai siap untuk menyambut kedatangannya. Kiranya Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, menyadari bahwa tanpa pakaian pesta yang Bapa sediakan bagi kami tidak layak hadir di hadapan. Kami memohon, ya Bapa, kenakanlah kepada kami pakaian pesta, yaitu karakter anak-Mu, Yesus Kristus. Bersihkanlah kami dari setiap motivasi dan kecenderungan hati kami, agar selaras dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kerendahan hati, kasih, kesabaran, dan ketaatan seperti Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami disucikan dari dosa, dan kami dapat memiliki karakter Yesus dalam kehidupan kami. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ya Bapa, mohon ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.